Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan masalah tadi tanda-tanda wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tadi sudah kita pahami dari hadis tadi, riwayat Bukhari dan Muslim tadi, bahwasanya tahun di mana Rasulullah wafat itu Jibril datang 2 kali untuk mendengarkan hafalan Al-Quran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian tanda lainnya kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada tahun di mana Rasulullah wafat, Rasulullah beriktikaf 20 hari di bulan Ramadan. Jadi biasanya bulan-bulan Ramadan sebelumnya itu Nabi beriktikaf 10 hari. 10 hari terakhir. Dimulai dari malam 21 sampai akhir Ramadan. Tapi pada tahun Nabi wafat, beliau beriktikaf 20 hari. 20 hari. Jadi mulai dari malam 11 ya, sampai akhir Ramadan. Itu tanda kedua. Kemudian ada lagi tanda-tanda lain yang menunjukkan bahwa Rasulullah akan pulang. Sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dari Muaz bin Jabal. Hadisnya sahih. Pada waktu itu Nabi mengutus Muaz ke negeri Yaman. Setelah Jazirah Arab dikuasai, jadi Rasulullah mengutus para sahabatnya ke berbagai negeri yang dikuasai oleh umat Islam untuk mengajarkan kepada penduduknya tentang Islam. Mengajarkan tauhid, mengajarkan ibadah, salat, zakat dan sebagainya. Salah satu sahabat yang diutus ke sana adalah Muaz bin Jabal. Karena ini salah satu sahabat yang punya kapasitas keilmuan yang cukup untuk menghadapi persoalan-persoalan di masyarakat. Dan Yaman itu bukan negeri yang mudah untuk dihadapi. Penduduk Yaman itu mayoritasnya ahlul kitab. Di situ ada Nasrani, ada Yahudi. Yang mereka punya ilmu tentang agama. Teologi mereka kuat. Ilmu mereka tentang teologi itu kuat. Mereka punya kitab, punya Taurat, walaupun sudah diselewengkan, punya Injil dan sebagainya. Jadi untuk menghadapi kaum yang seperti itu, perlu orang-orang yang punya kemampuan, pemahaman agama yang mendalam, faqih. Ya bisa sahabat-sahabat sembarangan, karena tidak semua sahabat itu faqih. Salah satu sahabat yang faqih, yang mengerti tentang agama, yang menjadi rujukan pada zamannya adalah Muaz bin Jabal. Ketika diutus Muaz, Nabi tanya, bagaimana kamu akan menyelesaikan persoalan di sana? Dia katakan, saya menyelesaikannya bi kitabillah, dengan kitab Allah, dengan Al-Quran. Kemudian Nabi tanya, kalau tidak ada dalam Al-Quran bagaimana? Saya akan melihat pada sunnah. Kalau tidak ada dalam sunnah bagaimana? Karena persoalan ini terlalu luas. Ada hal-hal baru, hal-hal kontemporer. Yang kadang-kadang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Quran, dalam hadis. Terus Muaz mengatakan, ajtahidu ra'i, saya akan beristihad. Maka digunakanlah di situ perangkat-perangkat istihad. Ada qiyas dan sebagainya. Yang semuanya bermuara kepada Quran dan Sunnah. Akhirnya Rasulullah bahagia mendengar jawaban sahabatnya itu. Alhamdulillah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah ini. Nabi senang pada Muaz. Jadi ketika Rasulullah mengutus Muaz ke sana, Nabi keluar bersamanya, mengantarnya. Dan menyampaikan nasihat-nasihat kepada Muaz. Karena sebentar lagi dia akan bertugas di sebuah negeri yang berat, perjuangannya di sana. Karena dia harus berhadapan dengan orang-orang Yaman. Dia harus beradu argumen dengan ahli-ahli ilmu yang ada di sana. Nabi sampaikan kepada dia wasiat-wasiat, nasihat-nasihat. Ketika itu Muaz naik di atas kudanya, berada di atas kuda, siap-siap mau berangkat. Nabi mengantari sahabatnya itu sambil berjalan. Nabi jalan, Muaz di atas kuda. Karena sahabatnya akan dilepas menuju Yaman. Jadi jauh itu ya. Yaman itu kan bagian selatan dari Arab Saudi. Dari Mekah, Yaman itu arah selatan. Kalau Syam itu arah utara. Ketika sudah selesai Nabi menyampaikan nasihatnya, kemudian Nabi mengucapkan kata-kata terakhir kepada Muaz ini. Kata Nabi, ya Muaz, wahai Muaz,
innaka asa alla talqani ba'da ami hadha. Boleh jadi setelah tahun ini engkau tidak akan bertemu lagi denganku, kata Rasulullah kepada sahabatnya itu. Tahun depan mungkin ketika kamu pulang ke Madinah, kamu tidak akan lagi bertemu denganku. Aw la'allaka an tamurra bi masjidi hadha wa qabri. Dan boleh jadi pada waktu kamu kembali nanti, kamu akan lewat di masjid ini dan melewati kuburku, tempat aku dikuburkan. Jadi tahun depan mungkin kamu balik kemari, kamu tidak akan lagi menemukan saya. Yang ada adalah masjid, kemudian kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam dimakamkan. Dan Nabi dimakamkan di rumah Aisyah, ya. Di kamarnya itu. Karena setiap rasul yang wafat itu dimakamkan di tempat dia wafat. Jadi Nabi tidak dipindahkan kemana-mana. Ya sudah, di tempat dia wafat, di kamarnya itu, situlah Nabi dikuburkan. Makanya itu kenapa jasad Rasulullah itu tidak langsung dikuburkan. Sudah 2 hari kalau saya tidak salah, 1 hari 2 malam itu baru dikuburkan jasad Rasulullah. Padahal kan dalam agama disuruh, kalau sudah meninggal itu cepat-cepat disuruh segerakan untuk dikuburkan. Tapi Rasulullah punya kondisi yang berbeda. Salah satunya karena Nabi itu wafatnya di kamar. Jadi tidak dibawa keluar ke masjid atau ke tempat yang luas. Jadi kamar itulah, disitulah orang secara antrian itu menyalati Rasulullah SAW. Sehingga butuh waktu lama. Dan kondisi jasad Rasulullah berbeda dengan kita. Kalau kita tidak boleh lama-lama. Berubah, ya. Kalau jasad Rasulullah sampai sekarang pun masih utuh. Tidak ada tanah, tidak ada bumi yang akan memakan jasad para nabi. Tidak ada jasad Rasulullah itu busuk. Berdasarkan nas-nas yang sahih tentang itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika mendengar pernyataan Rasulullah itu, bahwasanya Rasulullah mengatakan boleh jadi nanti tahun depan kamu tidak akan bertemu lagi dengan saya, kata Nabi. Fabaka Mu'adz. Mu'adz pun akhirnya menangis terseduh-seduh. Sedih dia mendengar kata-kata Rasulullah itu. Apalagi dia sekarang akan berpisah. Inilah pertemuan dia terakhir dengan Rasulullah. Inilah saat pandangan dia terakhir ke wajah Rasulullah, ini terakhir. Karena kalau Rasulullah sudah mengatakan begitu, biasanya terjadi itu. Walaupun Nabi mengatakan la'alla, asa, boleh jadi. Tapi kalau Rasulullah sudah boleh jadi itu, berarti jadilah itu. Rasulullah tidak mengatakan sesuatu yang sia-sia. Kemudian Nabi SAW menolehkan pandangannya ke arah Madinah. Dan Nabi berkata, Inna awlan nas bi al-muttaqun. Sesungguhnya orang yang berhak, yang paling berhak atas diriku ini adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi yang paling berhak mengakui umat Rasulullah itu adalah orang yang paling bertakwa. Orang yang paling berhak mendapatkan syafaat Rasulullah, yang paling berhak duduk dekat dengan majlis Rasulullah di akhirat kelak adalah orang yang paling bertakwa. Mangkanu wa haitsukanu, siapapun mereka dan dimanapun mereka. Jadi kita di sini berkompetisi untuk bisa menjadi orang yang paling dekat dengan Rasulullah nanti di surga, di akhirat kelak. Jadi itu tidak hanya dimonopoli oleh para sahabat. Ya kan, seolah-olah kita berpikir cuma sahabat yang bisa mendapatkan makam keutamaan itu. Kita umat pun bisa seperti itu. Tergantung bagaimana sikap kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketulusan kita kepada perjuangan Rasulullah, kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disitulah nilai kita nanti. Seperti Nabi mengatakan, ana wa kafilul yatimi fil jannati kahataini. Saya dengan orang yang mengurus anak yatim, memperhatikan nasib anak yatim seperti ini nanti di surga, dekat sekali. Nabi menunjuk memperlihatkan jari telunjuknya dengan jari tengah, begini dekatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita siap berkompetisi untuk itu. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dekat kedudukannya denganku nanti di sana, majelisnya dengan majelis Rasulullah adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Karena Rasulullah ini adalah teladan kita dalam masalah akhlakul karimah. Maka perbaiki akhlak kita, adab kita dengan Allah, dengan Rasulullah, dengan sama manusia, sehingga kita menjadi orang yang paling dekat majelisnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling berhak terhadap diriku, kata Nabi, adalah al-muttaqun, orang-orang yang
bertakwa. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanda berikutnya adalah ketika Nabi melakukan ibadah haji tahun 10 Hijriah. Jadi tahun 10 Hijrah itu, bulan Zulhijjah itu pelaksanaan ibadah haji. Muharram, Safar, Rabiul Awal. 3 tahun kemudian Nabi wafat. Jadi Nabi wafat itu Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal. 3 bulan setelah Rasulullah melakukan haji itu, haji yang terakhir. Yang pertama dan terakhir, haji wada'. Dalam pelaksanaan haji wada' itu Nabi pernah mengatakan kepada para sahabatnya yang hadir, "Khudhu anni manasikakum," kata Nabi. Ambillah dariku manasik kalian. Jadi kalau kalian mau melaksanakan ibadah haji, pelajarilah cara ibadah haji itu sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti sallu kama raaitumuni usalli. Dalam masalah salat kita mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam manasik haji pun begitu. Khudhu anni manasikakum la'alli la alqakum ba'da 'ami hadza. Boleh jadi setelah tahun ini aku tidak akan bertemu lagi dengan kalian. Itu di hadapan para jamaah, para sahabat yang hadir di situ, Nabi mengatakan itu. Dan Nabi pun mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Ketika di padang Arafah, pada tahun itu ketika di padang Arafah Nabi sedang wukuf, turunlah ayat itu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Al-Maidah ayat 3. Yang makna dari ayat itu apa? Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Sudah sempurna agama ini. Wa atmamtu alaikum ni'mati, telah aku cukupkan bagi kalian nikmatku. Luar biasa sudah nikmat Allah diberikan kepada umat ini, diberikan segala kemenangan-kemenangan, kejayaan, kemuliaan. Wa raditu lakumul Islam madina, dan telah aku ridai bagi kalian Islam itu sebagai agama kalian. Turun ayat itu. Ya, ketika ayat itu turun, itu pertanda apa? Bahwasanya ajal Rasulullah sudah dekat. Ketika agama sudah sempurna, apa yang akan terjadi? Tentu Nabi yang membawa agama itu akan pulang menghadap Allah karena tugasnya sudah selesai. Ini yang pasang karpet ini kan orang mana ini? Orang Banda Aceh atau orang mana ini pasang karpet? Tugasnya pasang karpet ya. Ini belum selesai. Kalau belum selesai itu belum pulang. Tapi kalau karpet ini sudah selesai semua dipasang, ini orang yang pasang karpet ini nggak mau dia lama-lama di Lok Sumawi, dia juga ada keluarganya di sana. Dia akan pamit, tak pulang kampung. Kenapa? Tugas sudah selesai. Agama sudah disampaikan, agama sudah dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah sempurna semuanya, maka setelah sempurna pasti ada yang kurang. Yang kurang itu apa? Ya Rasulullah yang membawa agama ini, yang membawa Islam ini, dia akan pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Walaupun demikian, ayat ini kaum muslimin yang dirahmati Allah bukan ayat yang terakhir turun. Nah, mungkin dulu di buku-buku sekolah, di madrasah, ya dibuat ayat yang terakhir turun adalah A. Al-Maidah ayat 10, Al-Maidah ayat 3, B. At-Taubah ayat 10. Jawablah semua santri, murid, Al-Maidah ayat 3, ayat terakhir turun. Ya, setelah dikaji oleh para ulama, ya, Profesor Dr. Muhammad Abu Syuhbah, beliau dalam bukunya itu Al-Madkhal fi Dirasati Ulumil Quran, dia mengatakan ayat ini, kalau dikatakan ayat terakhir turun, ini salah, keliru besar. Bahkan Imam Suyuti yang mengumpulkan banyak pendapat tentang ayat yang terakhir turun, tidak mencantumkan satupun pendapat yang mengatakan ayat ini terakhir turun. Al-Maidah ayat 3 ini. Bukan ini terakhir turun. Menurut beliau, Profesor Muhammad Abu Syuhbah, yang rajih adalah ayat terakhir turun itu Al-Baqarah 281. Nanti silakan dibuka, ayatnya pendek. Di samping ayat yang paling panjang itu. 282 ayat terpanjang dalam Al-Quran ada. Ini 281, wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah, tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Itu ayat yang terakhir turun. Jadi ayat itu turun 9 hari sebelum wafat Rasulullah. Jadi turun ayat itu wattaqu yauman itu 9 hari kemudian Rasulullah wafat. Sedangkan ayat ini al-yauma akmaltu lakum 3 bulan. Jarak turunnya ini dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini turun di Arafah ya. Zulhijjah, Rasulullah wafat Rabiul Awal. Jadi pertanyaannya,
Kalau dalam ayat ini kan sudah dikatakan Islam ini sudah sempurna. Kok bisa lagi turun ayat berikutnya? Kan itu syubhatnya. Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu. Kalau sudah sempurna, kenapa turun ayat lagi? Seharusnya kan tutup. Sudah selesai, sudah sempurna. Maka di sini para ulama menjawab, maksud sempurna di sini adalah sempurna secara umum. Artinya, ayat-ayat yang turun setelah itu tidak lagi membawa hukum-hukum baru. Ayat yang turun setelah al-yauma akmaltu lakum ini turun hanya memperkuat hukum-hukum yang sudah ada. Apakah persoalan akidah, apakah persoalan ibadah, persoalan muamalah, persoalan akhlakul karimah dan sebagainya sudah selesai. Prinsip-prinsipnya sudah habis semuanya. Kalaupun ada ayat turun setelah itu hanya penguat saja. Tidak ada yang baru, hanya takkid, min babit takkid. Walaysa min babit ta'sis. Tidak ada satu yang baru. Tapi takkid, penguat dari apa yang sudah ada. Jadi yang sahihnya, yang rajihnya adalah nih pendapat ini. Ini sebagai satu informasi saja kepada kita. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengingat waktu kita yang terbatas, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang masih dengan kisah sirah kehidupan Fatimah radhiyallahu anha. Demikian aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.